pagi buat teman-teman semuanya. Pagi. Baik, di sini kami akan melakukan monitoring. Sebelum melakukan monitoring, kami akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa paham teman-teman dalam materi kali ini. Materi kali ini adalah berjudul fungsi-fungsi khusus dalam fisika. Baik, teman saya akan memberikan pretest. Baik teman-teman semua, untuk pengerjaan pretestnya kami berikan waktu 5 menit ya. Jangan lupa diisi nama, NIM, dan kelasnya. Ini jawab sesuai dengan kemampuan teman-teman. Iya. Oke teman-teman, udah 5 menit. Pretestnya kami kumpulkan ya. Terus ya. Baik, di sini mungkin teman-teman bingung dalam menyelesaikan soalnya. Jadi kami akan meluruskan kesulitan teman-teman dalam mengerjakan soal pretest ini. Nah, baik teman-teman, tadi kan kami sudah memberikan pretest. Nah, dari jawaban teman-teman, kami juga sudah mengetahui kesulitan apa yang teman-teman alami saat mengerjakan pretest tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai fungsi faktorial. Kalau bicara tentang faktorial, kayaknya nggak asing sih di telinga kita kan. Nah, fungsi faktorial ini kita bawakan seperti ini tanda sebutkan. Terus fungsi faktorial ini adalah suatu fungsi matematika yang menyatakan hasil perkalian berurutan dari bilangan yang positif sampai dengan 1. Misalnya ini n, rumusnya ini n faktorial sama dengan n dikali buka kurung n kurang 1 dikali n kurang 2 kali dan seterusnya dikali 1. Misalnya saya buat 4 faktorial, berarti dia 4 dikali 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 2 4 dikurang 3 sorry dikali 4 dikurang 2 dikali 1. Nah, kita selesaikan 4 dikurang 1 kan 3, 4 dikali 3 dikali 4 dikurang 3 2 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 1. Maka hasil dari 4 faktorial itu adalah 24. Ini adalah rumus dari perkalian faktorial. Nah, selain perkalian dari faktorial teman-teman, fungsi faktorial ini juga ternyata itu bisa diintegralkan. Nah, rumus dari integral fungsi faktorial ini adalah n faktorial sama dengan integral 0 menuju tak terhingga x pangkat n dikali eksponensial min x dx. Ini teman-teman.
integral untuk A lebih besar dari 0. Nah, rumusnya ini integral 0 menuju tata hingga E pangkat min AX dx sama dengan 1/2. Kalau misalnya, nah ini teman-teman adalah rumus integral parsial berulang. Nah, kita misalkan kita tuliskan integral 0 menuju tata hingga E pangkat min AX dx itu sama dengan 1/A. Kemudian kita tulis lagi integral 0 menuju tata hingga E pangkat min AX dx sama dengan 1/A pangkat 2. Nah, dan seterusnya 1/A pangkat 3, 1/A pangkat 4. Nah, ini adalah integral dari integral fungsi Napoleon integral parsial berulang. Nanti kita akan mendapatkan rumusnya itu adalah integral menuju tata hingga x pangkat n dikali e pangkat min ax dx sama dengan n faktorial per a pangkat n ditambah 1. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Kita bahas contoh soal yang diberi tes itu. Dimana soalnya tadi kan 0 integral menuju tata hingga x pangkat n e pangkat min ax dx sama dengan n faktorial per a pangkat n ditambah 1. Dimana a itu lebih besar dari 0. Ini ketentuannya, a lebih besar dari 0. Nah, kita bisa, soalnya maka yang dicari itu I sama dengan integral dari 0 menuju tata hingga x pangkat 7 e pangkat min 3 x dx titik-titik. Nah, langsung aja kita jawab. Di mana di soal kan sudah dituliskan x pangkat 7 berarti n-nya itu n-nya sama dengan 7, ya kan? Nah, terus ini rumus awalnya. Terus yang mau dicari ini nih, soal dari pretest ini. Kemudian A-nya itu adalah min 3. Oke, kemudian kita substitusikan rumusnya. I sama dengan integral 0 menuju tata hingga x pangkat 7 e pangkat min 3x sama dengan 7 faktorial per 7 faktorial dengan n faktorial per a pangkat n tambah 1 berarti dia 7 faktorial per min 3. Oke, bukan min lagi karena di sini min, di rumus juga min berarti dia 3 faktorial ditambah pangkat 7 ditambah 1. Maka hasilnya nanti I sama dengan integral dari 0 menuju tata hingga x pangkat 7 e pangkat min ax min 3x dx sama dengan 7 faktorial per 3 pangkat 8. Inilah hasil akhirnya. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, di sini kita akan menjawab kesulitan dari teman-teman tadi tentang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu kan fungsi gamma. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu rumus dari fungsi gamma itu seperti apa sih. Nah, teman-teman dapat melihat di depan fungsi gamma itu. Nah, maka kita gunakan integral parsial. Nah, rumus inilah nanti yang akan menjadi pedoman atau langkah kita untuk menjawab soal nomor 3 ini. Nah, selain itu kita akan menggunakan pemisalan U dan juga DU agar teman-teman dapat lebih memahami dan juga mudah gitu untuk menjawab soal ini nanti di post test. Di sini kita langsung masuk ke soal aja ya teman-teman. Nah, soal yang nomor 3 itu kan integral 0 tata hingga e pangkat min 3x x kuadrat dx.
supaya teman-teman lebih memahami untuk dapat mengerjakan soal post test nanti. Nah, kita misalkan U sama dengan 3x, maka DU 3dx. dx sama dengan DU per 3, U sama dengan 3x, x sama dengan U per 3. Nah, kita sudah dapat pemisalannya, maka kita masukkan x kuadratnya ini ke ini. Maka x kuadrat sama dengan U per 3 kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah U kuadrat per 9. Nah, kita kan sudah dapat nih. Langsung aja kita substitusikan ke integral ini. Hasilnya kan udah dapat nih. Langsung aja kita substitusikan ke integralnya. Maka integral 0 ke tak hingga pangkat minggu. Nah, semua aja ya, ini kan x kuadrat nih. Kita masukkan aja ke ini. U pangkat 2 per 9 kan dx ini kan du per 3 kan, du per 3. Nah, langsung aja kita buat hasilnya 1 per 27 ini didapat dari ini, kita keluarkan, baru kita integralkan 0 ke tak hingga U kuadrat pangkat pintu du. Nah, ini kan sudah kita dapat hasilnya nih. Bukan sampai di sini ada jawabannya, kita langsung masukkan ke fungsi gamma tadi. Nah, fungsi gamma tadi langsung kita masukkan aja gamma 3 ini dapat dari ini ya tadi hasilnya. Gamma 3 sama dengan Nah, maka gamma 3 sama dengan integral 0 ke tak hingga U kuadrat pangkat minggu du. Maka gamma 3 sama dengan 3 dikurang 1 faktorial. Nah, hasilnya adalah 2 faktorial. 2 faktorial ini pasti teman-teman udah tahu kan? 2 faktorial ini kan 2 dikali 1, jadi hasilnya adalah 2. Nah, sehingga ini sama dengan 1 per 27 gamma 3 sama dengan 1 per 27 kali 2. Nah, kenapa dikali 2? Karena kan gamma 3 itu hasilnya kita dapat adalah 2 kan? Maka kita kalikan aja, hasilnya adalah 2 per 27. Ini adalah hasil dari soal nomor 3. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah jawaban yang B. Oke, sekian penjelasan materi tentang fungsi gamma dan juga sekalian jawab soal nomor 3. Saya harap teman-teman dapat menjawab soal post test nanti. Terima kasih. Baik teman-teman, tadi di beberapa soal, terutama khusus di bagian fungsi beta, ada beberapa jawaban yang mungkin teman-teman sulit dalam menjawabnya. Oleh karena itu kami akan meluruskan penjelasannya sehingga nanti teman-teman tidak lagi kesulitan untuk menjawab soal-soal tentang fungsi beta.
dari 0. Nah, dalam kaitan itu didefinisikan bahwa fungsi beta itu beta P dan Q sama dengan integral dari 0 menuju 1 X pangkat P dikurang 1 dikurang X Q pangkat Q dikurang 1 dx. Nah, dalam persamaan ini P dan Q disebut sebagai argumen fungsi gamma. Nah, nilai fungsi ini tadi sudah jelaskan oleh teman kami di Cecil tentang fungsi gamma. Nah, hubungan dari fungsi beta dan fungsi gamma dinyatakan dalam bentuk beta P Q sama dengan gamma P dikali gamma Q per gamma P ditambah Q. Oke, nah fungsi beta ini juga perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa fungsi beta ini bersifat simetris, yaitu beta P Q sama dengan beta Q dan Q P. Dalam fungsi beta ada banyak sekali, ada 4 macam definisinya. Definisi yang pertama, tadi seperti yang saya bilang tadi, definisi yang pertama itu beta P Q sama dengan integral 0 dari 0 menuju 1 X pangkat P dikurang 1 dikurang X pangkat Q dikurang 1 dx. Nah, definisi kedua itu beta P Q sama dengan 1 per A pangkat P ditambah Q dikurang 1 integral 0 menuju A Y pangkat P dikurang 1 A dikurang Y pangkat Q dikurang 1 dy. Begitu juga dengan definisi ketiga. Nah, definisi ketiga itu bisa teman-teman lihat dan baca, yaitu beta P Q sama dengan integral 0 menuju tak hingga Y pangkat P dikurang 1 per 1 ditambah Y pangkat P ditambah Q dy. Nah, definisi yang keempat itu definisinya trigonometri ya teman-teman, dimana beta P dan P Q sama dengan 2 integral dari 0 menuju pi per 2 sin theta pangkat 2 pi dikurang 1 cos theta pangkat 2 q dikurang 1 d theta. Oke, di sini kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, contoh yang pertama itu hitunglah nilai integral dari 0 menuju 1 x pangkat 2 1 dikurang x dr. Nah, pada soal yang pertama tadi disebutkan bahwa jika diberikan integral 0 menuju 1 x pangkat 2 1 dikurang x pangkat 3 dx, tentukanlah nilai P dan Q. Nah, untuk menentukan nilai P dan Q, kita ingat bahwa tadi di definisi yang pertama x sama dengan integral 0 menuju 1 x pangkat P dikurang 1 dikurang x Q dikurang 1 dx. Berarti teman-teman, untuk nilai ini sama dengan P dikurang 1. Berarti P dikurang 1 sama dengan 2. Kita pindah rumuskan yang satu menjadi 2 ditambah 1 berapa? 3. Berarti untuk nilai P sama dengan 3. Ini dia teman-teman, 3. Nah, untuk nilai Q, harusnya kan nilai Q ada di sini kan? Berarti karena nggak ada, bisa kita simpulkan bahwa pangkat dari Q itu adalah 1. Soalnya yang 1 biasanya kita tidak tuliskan. Berarti kita tuliskan ini Q dikurang 1 sama dengan 1, Q sama dengan 1 tambah 1 2. Nah, berarti bisa kita dapat bahwa nilai beta P dan Q yaitu 3 dan 2. Karena kita menggunakan tadi hubungan gamma dan beta. Hubungan gamma dan beta. Hubungan gamma dan beta tadi bisa dituliskan dengan gamma P kali gamma Q per gamma P ditambah Q. Nah, kita masukkan nilai P dan Q-nya. Berapa nilai P-nya? 3. Berarti gamma 3 dikali gamma 2 per gamma 3 tambah 2. Nah, perlu kita ingat
berarti nilainya gamma ini yaitu 2 faktorial. Berarti untuk gamma 3 sama dengan 2, gamma 2 dikurang 1 berarti 1 faktorial. 3 ditambah 2 4 dikurang 1, 3 ditambah 2 5 dikurang 1 4. Nah, 2 kali 1 itu 2. 2 dikurang 1 itu 2. Baru faktorial dari 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 kita 24. Makanya nilainya 24 ini. 2 kali 1 2. Kita sederhanakan jadi 1 per 12 dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1 12 24 dari 2 12. Makanya kita dapat nilainya 1 per 2. Oke, sebagai perbandingan kita hitung langsung ya. Misalkan integral 0 menuju 1 x pangkat 2 1 dikurang x dx sama dengan kita kalikan x ini, x kuadrat ini ke dalam kurung. Berarti hasilnya itu x pangkat 2 kali 1 x pangkat 2, x pangkat 2 kali x pangkat 3 dx. Kemudian kita kalikan dengan dx, x pangkat 2 kali x kita integralkan dengan dx. Kemudian kita integralkan dengan dx, x pangkat 2 kali dx berarti 1 per 3, x pangkat 3, x 3 berarti karena pangkatnya ada 4 berarti 1 per 4 x pangkat 4. Dari 0 menuju 1. Berarti kita masukkan satu-satu nilainya. Kalau 0 berarti nilainya itu nggak ada ya teman-teman. Berarti karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Berarti ini aja kita tulis, kita masukkan nilainya. Yang satu aja berarti 1 per 3 kali 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 3. 1 per 4 kali 1 pangkat 4 1 per 4. Nah, 1 per 3 dikurangi 1 per 4 kita samakan penyebut jadi 12. Berarti sama dengan 1 per 12. Beginilah terbuktikan teman-teman, jika kita menggunakan fungsi beta ataupun dengan langsung dengan integral, nilainya itu tetap sama 1 per 12 sama 1 per 12. Oke, untuk soal pretest tadi juga kan ada ditanya jika diketahui hubungan fungsi dan fungsi beta dan fungsi gamma adalah b p q sama dengan gamma p kali gamma q per gamma p ditambah q. Nah, pengerjaannya teman-teman kurang lebih hampir sama dengan ini. Jadi mungkin tadi yang menjawabnya kurang, beginilah penjelasannya ya teman-teman. Oke. Teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang fungsi Legendre. Nah, di mana fungsi Legendre ini dibangun sebagai penyelesaian persamaan diferensial, di mana kita dapat melihat persamaannya itu ada 1 dikali x pangkat 2 dikali y double aksen dikurang 2x dikali y aksen ditambah n dikali ditambah 1 dikali y sama dengan 0. Nah, dalam kasus penyelesaian persamaan diferensial ini ada kasusnya yaitu n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari kasus ini diberikan oleh persamaan y sama dengan C1 dikali Pn x ditambah C2 dikali Qn dikali x. Nah, di mana suku banyaknya itu ada Pnx, di mana Pnx ini dinamakan suku banyak dari Legendre. Nah, sedangkan Qnx itu dinamakan fungsi Legendre jenis kedua. Nah, jadi persamaan ini, persamaan Qn dikali x itu fungsi Legendre kedua itu yang tak terbatas di x sama dengan kurang lebih itu 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke suku banyak Legendre. Nah, jadi teman-teman, suku banyak Legendre ini ada penyelesaian persamaannya, di mana
3 sampai seterusnya per n faktorial. Nah, dikali teman-teman, x pangkat n dikurang n dikali n dikurang 1 dikali x di pangkat n dikurang 2 per 2 dikali n dikurang 1 ditambah n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 per 2 dikali 4 dikali 2 n dikurang 1 dikali 2 n dikurang 3 dikali x pangkat n dikurang 4 dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, pada Pn x ini itu adalah suku banyak berderajat n. Nah, di sini ada suku banyak Legendre. Yang pertama yaitu ada P0 kali x dikali sama dengan 1. P1 dikali x sama dengan x, P2 dikali x sama dengan 1 per 2 dikali 3x pangkat 3 dikurang 1. P3 dikali x sama dengan 1 per 2 dikali 5x pangkat 3 dikurang 3x. Nah, P4 dikali x sama dengan 1 per 8 dikali 35x pangkat 4 dikurang 30x pangkat 2 ditambah 3. Nah, yang selanjutnya pada ini P5. P5 itu sama dengan 1 per 8 dikali 63 di pangkat 5 dikurang 70 kali 30x pangkat 3 ditambah 15x. Nah, dari persamaan suku banyak ini dalam semua kasus ini itu bisa disebutkan juga Pn dikali 1 sama dengan 1 atau Pn dikali minus 1 sama dengan minus 1 pangkat n. Nah, selanjutnya teman-teman, kita nggak hanya penyelesaian persamaan diferensial Legendre aja. Nah, di sini ada suku banyak Legendre dapat dinyatakan dengan rumus Rodi-Q, di mana rumus Rodi-Q ini adalah Pn dikali x sama dengan 1 per 2 pangkat n dikali n faktorial dikali d pangkat n per d pangkat n dikali x pangkat 2 dikurang 1 di 1 pangkat 2. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, di mana contoh soalnya itu adalah 1 dikurang x pangkat 2 y double aksen dikurang 2x y aksen ditambah n dikali n ditambah 1 y sama dengan 0. Untuk n sama dengan 1 ini untuk fungsi Nah, jadi teman-teman, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita masuk ke menentukan polinomial Legendre, di mana Pn dikali x yang saya jelaskan tadi, di mana ini pada suku banyak. Di sini saya mengambil soal dari rumus Rodi-Q. Jadi teman-teman, kita untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus Rodi-Q ini. Nah, di sini rumusnya yaitu ada Pn dikali x sama dengan 1 per 2 pangkat n faktorial dikali d pangkat n per d pangkat n dikali x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Nah, untuk n yang di sini itu kita substitusikan nilainya. Nah, kita substitusikan jadi P1 dikali x sama dengan soal yang tadi. Nah, sama dengan 1 per 2 pangkat n dikali n faktorial. Nah, jadi 2n dikali n faktorial ini kita substitusikan menjadi 2. N-nya tadi kan kita dapat 1. Jadi n-nya itu kita taruh di 1 dikali 1 faktorial, n-nya dari 1. Nah, baru dikali 2
jadi di sini 1 bagi 1 habis, jadinya tinggal D per dx. Nah, dikali x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Nah, lalu turunkan dari x pangkat 2 dikurang 1 terhadap x menjadi 2x. Nah, dapat kita tuliskan di sini P1 dikali x sama dengan 1 per 2 dikali 2x sama dengan x. Seharusnya kan sama dengan 1 kan teman-teman. Nah, jadi variabel dari 1 itu adalah x. Jadi ini hasilnya. Nah, masuk kita ke persamaan diferensial Legendre-nya. Masuklah ke soal ini. Nah, di mana jika n itu tadi saya bilang 1, maka konstanta dari n dikali n ditambah 1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, jadi persamaannya itu menjadi 1 dikurang x pangkat 2 y double aksen dikurang 2x y aksen ditambah 2y sama dengan 0. Nah, lalu kita cari dari sini kita cari ke solusi polinomialnya menggunakan derajat 1 yang sudah saya kasih tahu tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Sebelum itu kita misalkan y aksen itu sama dengan a, y double aksen itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita substitusikan menjadi dari soal 1 dikurang x pangkat 2 y aksen dapat kita y aksennya itu dapat kita 0 dikurang 2x y aksennya itu dapat a ditambah 2 dikali 2ax ditambah b sama dengan 0. Nah, dapat kita selesaikan di sini di mana 2ax ditambah 2ax ditambah 2b sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 2b sama dengan 0 sama disederhanakan lagi 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi b sama dengan 0. Setelah itu solusinya kita ada solusinya yaitu y sama dengan ax, di mana polinomial Legendre ini memiliki standarisasi di mana nilai fungsi x sama dengan 1. Nah, dapat kita tuliskan di sini menjadi Pn dikali 1 sama dengan 1. Nah, jadi ini kan belum berbentuk variabel teman-teman. Nah, jadi kita ubah 1 ini menjadi variabel di mana P1 kali 1 sama dengan A kali 1. Nah, di mana sama dengan 1. Lalu A sama dengan 1 dirubah ke variabel menjadi P1 dikali X sama dengan X. Nah, jadi hasil dari soal ini yaitu adalah P1X sama dengan X. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai materi kami tadi. Untuk mengetes seberapa jauh pemahaman teman-teman semua, kami akan memberikan post-test untuk dikerjakan oleh teman-teman semua. Silakan isi nama nih sama kelasnya ya. Mengerjakan post testnya kami memberikan waktu 5 menit.
teman-teman, sekian untuk monitoring pelatihan ini. Kami ucapkan kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.